kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pada pagi hari ini di sini ada yang tahu sebelumnya kemarin kita membahas materi apa? Tentang Toha. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat fardu 5 waktu. Memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Untuk yang pertama, Iwan Alfarizi Hadir. Musa Al-Qadir Hadir. Alia Rahma hadir, Muhammad Aziz. Hadir. Alhamdulillah, kali ini kelas kita lengkap semua ya. Alhamdulillah. Coba posisi duduknya rapihkan dulu ya. Coba Iwan maju, geser kanan ya. Nah, sebelum memulai kegiatan kali ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat, kemudian siswa mampu menunjukkan dalil perintah sholat yang 5 waktu, kemudian siswa mampu membedakan antara syarat sah sholat dan syarat wajib sholat, lalu siswa mampu menyebutkan sunnah-sunnah sholat, lalu siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan rukun sholat. Lalu, siswa mampu menyebutkan ketentuan sholat, waktu sholat fardu. Dan yang terakhir, siswa mampu mendemonstrasikan sholat 5 waktu. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini Ibu akan sedikit membahas pengertian sholat. Nah, sebelumnya ada yang tahu sholat itu apa? Ibadah. Ya, benar. Jadi sholat secara bahasa di sini berarti sholat itu adalah doa. Kemudian secara istilah sholat ini adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat yang diwajibkan di sini itu sebanyak 5 waktu, sebanyak 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang bisa kita kenal itu dengan ada yang tahu sholat 5 waktu itu ada apa aja? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, selanjutnya di sini ada dasar hukum perintah sholat fardu. Nah, sholat fardu di sini merupakan rukun Islam yang keberapa? Dua, betul. Nah, setelah membaca 2 kalimat syahadat, bahkan sholat di sini itu menjadi penanda yang membedakan antara kafir dan orang muslim. Oleh karena itu, begitu pentingnya kedudukan sholat ini bagi setiap muslim. Kemudian di sini banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan perintah untuk melaksanakannya. Di sini ada 2 firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Kemudian di sini juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78. Nanti kalian bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut, maka berakibat sahnya tidak akan sah. Sedangkan syarat wajib di sini merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Nah, bagi yang belum memenuhi persyaratan tersebut, di sini ada 2 hukum apabila tetap melaksanakan sholat, yaitu tetap sah sholatnya dan tidak sah sholatnya. Di sini Ibu akan menyebutkan
sebagian dari syarat sah sholat. Yang pertama itu apa? Beragama Islam. Itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, seterusnya. Kemudian tidak hilang akal. Kemudian yang keempat, sudah memasuki waktu sholat. Kemudian suci dari hadas kecil dan besar. Lalu suci dari najis, baik itu mukhafafah, mutawasito, dan mughalladho. Kemudian menutupi aurat. Lalu selanjutnya menghadap arah kiblat. Kemudian berniat, tertib sewaktu menunaikan sholat, dan mualah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat, dan tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Lalu tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat, dan tidak mengunyah makan dan minum. Kemudian di sini ada syarat wajib sholat. Yang pertama itu sama, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian telah memasuki akhir baligh. Namun di sini bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Yang ketiga itu tidak hilang akalnya karena gila, baik itu pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, di sini akibat hukumnya orang gila di sini tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika sembuh disunahkan mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkannya. Kemudian orang pingsan di sini tidak terkena dosa juga jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman disunahkan mengqadha juga atau mengganti sholat yang ditinggalkannya. Kemudian orang terefek obat bius tidak terkena dosa juga jika meninggalkan sholat, tetapi jika siuman disunahkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Orang mabuk juga sama. Untuk selanjutnya di sini ada sunah-sunah sholat. Di sini ada dua, yaitu sunah abad dan sunah hayat. Nah, sunah abad di sini adalah amalan sunah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Untuk selanjutnya yaitu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun hadas besar di tengah-tengah sholat. Nah, itu akan mengakibatkan membatalkan sholat. Kemudian menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, baik itu badan, pakaian, dan tempat sholat, kecuali langsung disingkirkan. Kemudian mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf katanya tuh ya, dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contoh, jangan berdiri, duduk, dan seterusnya. Nah, itu akan menimbulkan batalnya sholat. Kemudian tertawa lebar nih, yang di sini yang kalau lagi sholat ketawa-ketawa itu bakal batal. Makan dan minum juga meskipun hanya sedikit. Kemudian murtad, apalagi murtad itu kan keluar dari agama Islam. Itu juga membatalkan sholat. Gila ketika dalam sholat. Kemudian berpaling dari arah kiblat, jadi dia tidak mengarah sholatnya tidak mengarah kiblat, itu juga batal. Kemudian tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Untuk para wanita atau perempuan ketika sholat, misalkan lagi sholat, kemudian si mukenanya itu terlihat mengangkat gitu, kelihatan kakinya. Nah, itu akan membatalkan sholat juga. Nah, kemudian meringkas rukun sholat seperti ruku dan i'tidal dijadikan satu, sehingga dari ruku langsung sujud. Sholat di sini itu gak bisa dirangkum ya, langsung dari i'tidal langsung ke sujud biar cepat-cepat beres. Nah, itu gak boleh, itu bakal membatalkan sholat. Kalau misalnya ngecap gimana? Kalau apa? Ngecap. Ngecap. Kalau laki-laki
kan ada ekornya itu. Biasanya ngecap sama perempuan. Ngecap. Ngecap tuh Ngecap teh apa? apaan? Ngecap tuh apa ya? Jiplak. Jiplak tinggi. Oh, jiplak. Misalkan sholat pakai pakaian ketat gitu. Iya. Nah, itu juga nggak boleh. Karena kan itu ya bagus untuk Musa. Udah berani bertanya ya. Jadi untuk sholat diusahakan terutama laki-laki, kalau perempuan tentu pasti harus semuanya tertutup terkecuali telapak tangan dan wajah. Nah, kalau buat laki-laki diusahakan kalau sholat nih jangan pakai kaos yang ada tulisannya, apalagi kalau lagi berjamaah. Orang yang di belakang malah bukannya sholat malah ngebaca tulisan di belakang kaos. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi menyebabkan tidak fokus orang lagi sholat ya. Nah, itu juga sama pakaian yang ketat kita malah jadi nggak fokus. Jadi diusahakan ketika kita lagi sholat pandangan harus diusahakan untuk melihat ke arah kiblat, tempat sujud, jangan ke depan. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk poin selanjutnya yaitu ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Misalnya harusnya sholat duhur malah asar, nah itu juga batal. Kemudian mengubah niat dari sholat fardu menjadi sholat lainnya, misalkan mau sholat duhur diganti jadi sholat gerhana matahari, nah itu juga gak bisa, batal. Kemudian niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya, kemudian bimbang dalam sholatnya apakah akan diteruskan atau dibatalkan. Nah itu tuh pasti jadi batal sholatnya. Ini tuh misalkan batal gak, ya udah lebih baik dibatalkan, diulang lagi dari awal seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menggantungkan pembatalan sholat pada suatu perkara. Contohnya dalam sholat mengatakan jika haid datang saya akan membatalkan sholat. Nah ini khususnya untuk perempuan dan untuk laki-laki juga. Untuk kedepannya ketika sudah berumah tangga, sudah punya istri, ketika istrinya sudah misalkan lagi sholat, misalkan dia haid tapi dia sholat, nah itu tuh gak boleh, itu hukumnya haram. Harus diingati, misalkan langsung buru-buru dibatalin aja si sholatnya, seperti itu. Kemudian sengaja meninggalkan salah satu rukun sholat juga batal. Lalu sengaja mengulang-ulang rukun dengan tujuan bersenda gurau, nah itu juga sama. Nah untuk selanjutnya yaitu di sini ada rukun sholat. Nah rukun sholat di sini adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Nah jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian di sini menurut Imam Syafi'i ada 13 rukun sholat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama niat, kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku. Nah maaf, sesudah membaca Al-Fatihah, alangkah baiknya kita membaca surat-surat pendek. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan rukun sholat. Nah, untuk rukun sholat di sini Ibu mempunyai sebuah video, kalian bisa lihat ya. Tuh. Mana videonya Bu? Bentar. Dalam sholat juga ada rukun dan Coba kalian bisa lihat ya. Kumpulkan Ibu bawahin. Di stop dulu Kak. Korban. Stop aja dulu. Nih lihat. Dalam sholat juga ada rukun dan ada tata caranya. Kalau salah satu rukunnya terlewat, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu pertama, niat, kedua, berdiri bagi yang mampu, ketiga, takbiratul ihram, keempat, membaca surat Al-Fatihah, kelima, ruku, keenam, i'tidal, ketujuh, sujud, kedelapan,
duduk di antara dua sujud. Kesembilan, duduk tasyahud akhir. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat Nabi. Kedua-belas, memberi salam. Ketiga-belas, tertib. Nah, jadi seperti itu ya urutan dari rukun sholat fardu yang 5 waktu itu. Ada niat, berdiri, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan, kemudian tertib urutan rukunnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memperagakan sholat. Ajis. Coba. Ustaz Aziz. Aziz? Ya, soalnya udah pakai kopea. Setelan Oh, lagi. Aziz apa? Musa? Aziz. Ajis. Coba deh yang paling depan aja Iwan. Belakang. Musa. Udah, Iwan aja. Musa. Ayo. Ajis. Yang mau disuruh sama ibu guru nanti dapat nilai plus. Mana ya? Biar Jadi cepet gimana, dari Ibu? anak-anak. Ayo, coba. Siap. Perhatikan ya. Coba peragakan sholat subuh. Niat. Niat. Niat kan ya, awal. Sok. Perhatiin ya untuk yang lain. Untuk yang banyak ketawa nanti dipanggil. Oke. Ya, perhatiin. Jadi dari awal. Ya. Jadi yang pertama niat Coba, takbiratul ihram. Peragakan langsung aja. Allah sambil niat di dalam hati. Misal sholat Niat. subuh. Niat sholat subuh. Saya berniat sholat subuh. Usolli pardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati Rakaat. ada alillahi ta'ala Allahu Nah. akbar. Setelah itu Lalu setelah itu membaca takbiratul ihram. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat pendek. nah, selanjutnya Lalu ke ruku. coba ruku seperti apa. Nah, untuk ruku coba kalian perhatikan ya. Jadi si ininya tuh kita tuh harus lurus. Kemudian pandangan harus melihat Ke bawah. ya ke bawah. Ke tempat sujud. Setelah itu Kakinya udah boleh nekuk. ya Sami Allah Sami Allahu liman liman hamidah. Nah, setelah itu kita udah kemudian langsung sujud. Sujud. Allahu akbar. Nah, untuk sujud kalian harus antara dahi, kemudian tangan, kemudian ujung kaki, lutut. Nah, itu harus menempel ya. Setelah itu Allahu akbar. membaca duduk di antara dua sujud. Rabbi firli wa wajhuni wa tanwaduna. Kemudian sujud kedua. Subhanallah. Nah, setelah itu ini anggap aja rakaat kedua ya, langsung Langsung atahiyat. Tahiyat. Tahiyat akhir. Nah, Tapi sebelumnya ditambahin kunut. ya, nah sebelumnya itu ditambahkan kunut, betul. Gimana doanya, Bu? Coba Iwan mau praktekkan kunutnya? Pada Ajis. Silakan. Ya, seperti itu ya. Yang terakhir yaitu salam ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian udah tahu kan mana yang namanya takbiratul ihram itu seperti apa sampai salam. Nah, tadi kalian sudah memperagakan dari teman kalian, salah satu teman kalian sudah memperagakan bagaimana gerakan sholat itu. Untuk selanjutnya, Ibu di sini akan membagi kelompok. Di sini ada berapa orang? Ada 4. Jadi dibagi 2. Bikin 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Coba terserah. Hitung aja. 1, 2, 2. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Berarti tim A dan tim B. Coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti hasilnya akan
dipresentasikan ya. Mana pulpen? Sholat. Jadi gini di Ibu kasih waktu 3 menit ya, cukup? Cukup. Belum. Nah, untuk waktunya sudah habis, kumpulkan. Ya. Ibu sebisanya ya. Nanti ibu panggil ya. Kalian akan mempresentasikannya. Untuk tim A, tadi ke bagian apa? rukun sholat. Rukun sholat. Coba ke depan. Berdiri. Berdua. Ayo, berdiri. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan rukun sholat fardu 5 waktu. 1. Untuk yang lainnya perhatikan ya. Yang kedua berdiri jika mampu. 3. Takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dan Sujud. tumaninah. Yang keenam itidal dengan tumaninah. Yang ke-7 sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-9 duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumaninah. Yang ke-10 membaca tasawuf. Yang ke-11 membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. 13 tertib urutan rukunnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalam. Beri tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya tim B, silakan maju. Tadi dapat pertanyaan syarat sah sholat ya. Coba kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat sah sholat. 1. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. 2. Mumayyiz, dapat membedakan mana yang bersih, mana yang kotor. 3. Tidak hilang akalnya. Masuk waktu sholat. 5. Suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci dari najis baik mukofafah, mubaradoh, mutawasitoh. 7. Menutup aurat. 8. Menghadap arah kiblat. 9. Berniat. 10. Tertib sewaktu menunaikan sholat. 11. Mualah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. 12. Tidak berbicara kecuali yang berkaitan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Yang dulu. Oh iya, Ibu hampir terlewat. Di sini ada ketentuan dalam pelaksanaan sholat padu ya. Nah, dalam pelaksanaan sholat padu ini terdapat yaitu rukun, sunnah abad, kemudian sunnah hayyah, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Keempat menjadi kesatuan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Malam Bu, semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Amin. Untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, Ketua siapkan doa sebelum pulang. Ista'inu. Siap. Sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Sesuai agama masing-masing. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebelumnya Ibu akan memberikan tugas ya. Nanti akan dikirim ke grupnya masing-masing, grup kelasnya. Untuk itu kalian silahkan boleh pulang. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa ya tugasnya dikerjain.